Usaha untuk menghadirkan dua nama ini masih sama dengan cara yang kemarin, saya pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, di Ruang Indonesia Bicara. Kita sesuai janji kami akan menyampaikan pembicaraan kami dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Tamarudin. Di sini Tamarudin akan berbicara, apakah mungkin mencari seorang wakil Bupati Kampar dalam waktu yang sesingkat ini? Kita saksikan Tamarudin berbicara. Dengan waktu yang sangat sedikit ini, partai koalisi hanya punya waktu 5 bulan untuk menentukan wakil Bupati Kampar. Tidak, undang-undang sudah meniadakan pendamping catur hingga akhir jabatan. Nah, sebelum kita bahas apakah kita mampu melaksanakan itu atau tidak, kami ingin tahu dulu sebenarnya proses apa yang sudah PKS jalani semenjak adanya surat dari DPRD untuk memilih wakil Bupati Kampar. Gimana, Ustaz? Baik, Bu, terima kasih atas waktu untuk wawancara pada pagi ini. Ringkasnya dari kami, pasca terima surat, kita sudah jalankan semua mekanisme yang ada di partai koalisi. Jadi sudah ada pertemuan-pertemuan yang menurut catatan saya mungkin jumlahnya sudah belasan kali. Pertemuan di tingkat koalisi. Artinya dalam hal ini partai-partai koalisi cukup serius ya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan wakil bupati yang baru ya sebagai pendamping Pak Catur. Cuman memang ada kendala-kendala tentunya di lapangan kan. Tentu mungkin yang harus ditemukan juga solusinya. Ya, sementara mungkin itu dulu. Tapi ketika surat saya ingin mengetahui kita prosesnya. Jadi begitu PKS terima surat, lalu rapat dengan koalisi. Apa yang dilakukan oleh PKS? Pleno menentukan nama atau apa yang dilakukan oleh PKS? Kita tahu, Indonesia tahu PKS itu partai yang sangat patuh dengan aturan. Seperti apa yang dilakukan oleh PKS Kampar? Jadi di awal-awal dulu sepakat koalisi untuk masing-masing partai membawa beberapa nama dari partai-partai mereka untuk dibahas di tingkat koalisi, ya kan? Dan terakhir nama yang muncul pertama siapa? Nama yang muncul pertama kalau PKS dulu ada Pak Saprizal dan ada Pak Hermanto. Yang pertama dulu PKS, yang masuk ke koalisi. Cuman yang itu udah menguap saja, nggak ada kejelasan. Sudah hilang seperti itu sudah, karena juga ada masa peralihan dewan dan pandemi. Terus setelah itu muncul nama lain. Setelah itu kami internal PKS pleno lagi dan muncul 3 nama beberapa bulan yang lalu kan. Ada 3 nama dan itu hasil final pleno tingkat DPD. Kita belum bicara DPW dan sudah muncul 3 nama waktu itu. Dan sampai sekarang 3 nama itu yang jadi pegangan PKS, usulan PKS. 3 itu siapa-siapa? Pertama kami sendiri, Tamarudin, kemudian selaku Ketua PKS, kemudian ada Pak Yuyun Hidayat, kemudian yang ketiga ada Pak Surya Dharma. Yang bisa itu. Baik, itu kan dari versi PKS. Nah, dari koalisi sendiri nama-nama yang muncul siapa waktu itu dari awal? Kan 2 nama yang diberikan oleh aturan, boleh menyetor 2 nama yang disepakati disepakati. Nah, bagaimana Ustaz tahu prosesnya seperti apa? Kalau saya kan dalam hal ini karena internal partai yang lain kan, sampai hari ini yang secara terbuka itu kan kemarin hanya Partai Golkar kan yang memunculkan nama ke publik Bu Marianik. Kemudian setelah itu secara formal ataupun secara ini terbuka partai-partai yang lain saya melihat belum muncul, atau sebelumnya ada P3 kalau awal-awal dulu apakah setelah itu ada revisi saya juga tidak tahu. Itu kan ada nama Pak Aprizal ketika itu, Aprizal Hidayat. Itu saja yang ke publik. Sementara kalau yang sekarang ini siapa nama-nama saya nggak berani memberikan. Belum berarti masalahnya di mana? PKS sudah punya nama, Nasdem sudah punya nama, Golkar juga sudah punya nama, terus P3 juga sudah punya nama. Apa susahnya 6 orang itu membuat 2 nama gitu? Masalahnya di mana? Inilah proses yang masih sekarang secara serius kita usahakan. Bagaimana nih agar
Nama-nama yang muncul bisa digodok di koalisi, kemudian mengkerucut kedua nama yang betul-betul akan dibawa ataupun akan dilanjutkan pada proses berikutnya. Kemudian sebagai catatan, kita juga tidak bisa ini tentukan partai ini ada jadi struktur secara vertikal, kan? Artinya belum tentu yang selesai di tingkat DPD masing-masing di tingkat berikutnya akan ini ya, tentu kita bicara juga kan ke nusawan dulu ke provinsi, ke pusat. Karena SK bagaimanapun kan dari sana juga kan untuk persetujuan calon-calon. Artinya masih panjang ya Ustaz, masih panjang sebetulnya. Menyelesaikan di DP tingkat kabupaten saja belum selesai. Belum tuntas. Ini tarik menarik atau apa ini? Iya. Kita bicara kabupaten dulu, ini tarik menarik atau apa? Atau memang ada intervensi dari pusat untuk beberapa partai? Kalau saya melihat tak bisa kita nafikan, tarik menarik itu ada, baik itu mungkin dari sisi masing-masing kepartaian ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Tak bisa, dan saya rasa publik juga tahu di balik lamanya proses ini pasti ada hal-hal yang barangkali belum bisa didudukkan secara bersama. Kalau menurut saya seperti itu. Dan itu Ustaz yakin 5 bulan kalau kita anggap ke Jakartanya, ke provinsinya 1 bulan, ke Jakartanya 1 bulan, berarti 2 bulan. Berarti saya kira 3 bulan nih. 3 bulan ini bisa tidak? Kalau melihat kepada proses yang sudah dilalui, kalau irama penyelesaiannya ataupun diskusi ataupun usaha untuk menghadirkan 2 nama ini masih sama dengan cara yang kemarin, saya pesimis tidak akan bisa untuk segera mungkin untuk memunculkan nama yang akan padahal bisa cuma kita nama ya. Itu pun nama nanti saya pesimis nih. Itu pun nama andaikan kampar DPD partai koalisi nih tingkat kabupaten bisa, terus sampai ke provinsi bisa, ke pusat sepakat 2 nama. Masih ada kan kemungkinan Pak Bupati Catur Sugeng Susanto itu akan menolak. Masih ada kan, karena dia harus menerima kan. Atau kalau secara aturan kan sebetulnya beliau nggak bisa menolak. Tapi kalau bisa memilih bisa. Salah satu, bisa. Tentu mungkin hal itu ada ya, tetapi kuncinya sebetulnya kalau 6 partai ini sepakat, tentu secara etika kita tetap ingin juga komunikasi dengan bupati gitu kan. Proses bisa dilanjutkan sebetulnya. Kemudian saya garis bawahi pesimisnya saya tadi kan kalau prosesnya seperti yang kemarin kan. Saya baru yakin ini akan bisa selesai kalau pihak-pihak yang mungkin punya irisan dengan kepentingan Wabub ini betul-betul memiliki keseriusan. Baik kalau secara formal kan partai-partai koalisi ya. Kan tetapi kan bisa juga nanti kita berkomunikasi dengan itu yang saya katakan tadi dengan yang beririsan gitu kan. Kalau ini serius sama-sama bisa, tetapi kalau tadi prosesnya masih seperti kemarin, saya pesimis. Kalau mau sama-sama sepakat, sama-sama mengalah. Sebenarnya partai yang tidak mengalah itu siapa? Pihak yang ini berarti memang ada pihak yang tidak mau mengalah di sini ya. Begitulah. Mungkin secara ini katakan tidak mengalah gimana ya, tapi yang jelas tentu masing-masing ada cara pandangnya ya, cara pandangnya. Ya, kemudian yang juga sampai sekarang mohon maaf kan ada juga partai almarhum misalnya kan. Tentu mereka juga punya rasa jadi mempertemukan hal-hal yang seperti ini kan tentu memang nanti butuh proses juga dan kelegowoan, dan kemudian ya memang melihat kampar ini ke depannya. Dalam arti Pak Catur pun tidak bisa kita biarkan sendiri, kasihan. Harus dibantu. Ya, harus dibantu dengan wakil untuk maksimalnya kinerja pemerintahan daerah ini. Setidaknya di akhir jabatan beliau bisa lebih setidaknya gitu ya. Tapi cuma lihat proses ini ya masih di nama saja. Dan itu kabarnya kalau seluruh nama itu tidak boleh dipoting. Artinya tidak kesepakatan itu tidak boleh dipoting. 1 dari 6 partai tidak setuju batal seperti itu. Kalau secara proses kalau tidak ada yang ada 1 saja yang tidak setuju,
proses tidak bisa dilanjutkan. Baik. Ustaz, Itu kan rumit, apalagi ini 6 partai loh, ya, tidak 6 partai. sederhana. Yang tanda tangan 2 orang, Iya. ketua dan Sekretaris. Nah, berarti 12 Iya. tanda tangan. Ditambah 6 tanda tangan dari pusat. Provinsi juga. Berarti ada 12 Rekom. lagi, ada 24 tanda tangan yang harus, ya itu memang sangat luar rumit. biasa. Tapi Iya. walaupun sebenarnya politik itu dinamis. Mereka negara ini bisa proklamasi juga bisa dibacakan Iya. dengan beberapa saat seperti itu. Iya. Artinya sebenarnya dinamis. Nah, persoalan sekarang di nama. Berarti ada nama yang ditolak, ada nama yang diterima. Menurut Ustaz itu yang cocok itu seperti apa? Yang menolak siapa dulu nih? Apakah partai atau yang secara kepartaian. Kira-kira mungkin nama yang menurut Ustaz bisa diterima oleh semua pihak. Di 6 kebetulan cuma 6 orang ini. Iya, yang menentukan cuma 6 kepala sebenarnya. Kalau Persi PKS kita cukup mengakomodir. Bahkan saya pernah secara PKS tidak maksa Iya, pernah secara terbuka bicara juga ke publik. Bahkan kita juga menunggu nih rekom dalam arti walaupun tidak menentukan, misalnya ada tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat memandang seseorang layak untuk dicalonkan sebagai wabub, datang ke kami diusulkan, kita bisa mengakomodir gitu kan. Walaupun bukan kader ya. Walaupun bukan kader. Begitu kami sampai hari ini kita belum ada istilah menolak nama orang. Siapapun yang datang berkomunikasi dengan PKS yang jumlahnya itu dari awal kalau kita urut sampai sekarang tuh sudah sangat banyak sekali, kita welcome. Kita bicara, kita dengarkan, kita silaturahim. Artinya PKS itu begitu pada final keputusan akhir bisa menerima siapa saja sebenarnya dengan catatan semua teman-teman sepakat. Dan tentu juga dengan kriteria, yang harus jadi pedoman kita juga kan. Karena untuk kepentingan Kampar juga supaya bisa membantu Pak Bupati agar lebih bisa ini kan. Dan potensi ketua partai mana yang lebih besar hari ini? Orang di luar partai apa potensi ketua partai? Karena ada wacana dengan susahnya menentukan nama. Ini kan ada 6 nama nih. Bagaimana kalau 6 nama itu saja? PKS menilainya seperti apa? Untuk dimunculkan 6 nama itu saja dari masing-masing ketua partai. Pusing-pusing mencari nama ini ditolak, udah antara itu bisa jadi salah satu alternatif yang cerdas. Dan kalau seandainya kembali lagi legowo tidak saling menahan tidak saling mendahulukan masing-masing gitu kan. Bisa saja, dan itu juga pernah loh kami wacanakan, walaupun barangkali belum terlalu artinya mengkerucut kepada sebuah nama-nama atau 2 nama yang kita inginkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Termasuk kalaupun yang datang nanti yang muncul nanti ada yang non partai juga nggak ada persoalan, kita bahas gitu. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di nama, masalahnya adalah di kesepakatan. Betul Ustaz ya? Saling berkait tuh, saling berkait. Nama satu tentu nama yang bisa diterima. Cuma kalau kita ulangi dalam 5 bulan ini sepertinya sulit ya. Kalau tidak ada sebuah energi yang besar dan serius dicurahkan untuk itu. Netizen Indonesia di Ruang Indonesia Bicara. Kita tadi sudah mendengar pesimisme dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu bukan partai yang main-main loh. Itu partai yang besar, terstruktur. Bisa merasa pesimis mampunya Kampar menghasilkan wakil bupati. Dan persoalannya adalah tarik-menarik antara 2 partai besar sepertinya di sini. Semua punya kepentingan, tapi semua juga punya hak yang sama. Kita berharap ada kesamaan antara para partai ini. Kami sudah berbicara dengan Ketua Partai Golkar Kampar. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari wakil bupati ini? Karena Golkar sudah mendapatkan posisi sebagai Bupati Kampar hari ini. Catur Sugeng Susanto adalah kader Golkar. Tentu harusnya Golkar lebih legowo pada partai yang lain. Ini yang ditunggu oleh netizen dan kami akan hadirkan untuk Anda semua pada penayangan selanjutnya. Tunggu kami di Ruang Indonesia Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.